Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Suryadi, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, kelas Ilmu Hadis D, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mini riset yang telah saya buat sebagai tugas ujian akhir semester pengantar studi Islam mengenai Islam dan isu-isu kontemporer dengan menggunakan salah satu pendekatan Islam. Sebelumnya telah kita pelajari berbagai macam pendekatan dalam Islam. Ada pendekatan sosiologi, pendekatan antropologi, pendekatan hermeneutik, filologi, sejarah, budaya, dan masih banyak pendekatan Islam lainnya. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan pendekatan antropologi. Apa itu pendekatan antropologi? Pendekatan antropologi adalah cara kita memahami agama dengan melihat wujud praktik yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Yaitu bagaimana kita melihat agama Islam mengajarkan, mempraktikkan sholat, mempraktikkan haji, mempraktikkan puasa, zakat, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Begitupun dengan agama-agama yang lainnya, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, dan lain-lain. Di sini, dalam antropologi ini, kita dapat mengetahui di mana titik problematika yang terjadi di dalam suatu agama. Seperti halnya banyak sekali agama-agama Islam yang menyimpang dari aliran-aliran Islam yang sesungguhnya, yang menyimpang dari syariat Islam. Sebagaimana Syiah dalam ketika beribadah, dia harus menggunakan tanah Karbala ketika sujud. Padahal di dalam Al-Quran, dalam hadis manapun, itu tidak ada ajaran yang seperti itu. Dia juga menghalalkan nikah mut'ah, dan itu sangat berdampak buruk bagi kehidupan perempuan khususnya, dan merendahkan derajat seorang perempuan. Maka itu sangatlah bertentangan bagi kita sebagai umat Islam sejati. Selain daripada Syiah, banyak sekali golongan-golongan Islam yang menyimpang dari ajaran syariat Islam, seperti Qadariyah, Jabariyah, Khawarij, Mu'tazilah, dan masih banyak golongan-golongan yang lainnya. Dan kita di sini dapat mendeskripsikan masalah-masalah fenomenal ini. Dan kita pun harus mengatasi dengan cepat dengan masa kekinian yang harus mendoktrin agama yang sesungguhnya. Memang ini merupakan sabda Rasulullah SAW bahwa Islam akan terpecah belah ketika akhir zaman menjadi 73 golongan. 72 akan masuk ke dalam neraka dan 1 akan selamat dan masuk ke dalam surga. Sahabat bertanya, siapa yang akan masuk ke dalam surga ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ahlus sunnah wal jamaah. Yang masuk surga adalah orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Siapa itu ahli sunnah wal jamaah? Dia yang ketika akidahnya ikut kepada kepercayaan Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Dalam segi fikih dia mengikuti 4 madhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Dalam segi tasawuf dia mengikuti 2, yaitu Imam Al-Ghazali dan Imam Syekh Junaid al-Baghdadi. Maka jika kita berpegang teguh kepada ajaran Islam yang sesungguhnya, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Sebelum kita membahas kepada pembahasan inti, kita akan kembali sedikit membahas tentang isu-isu kontemporer. Apa isu-isu kontemporer itu? Isu-isu kontemporer adalah suatu pokok pembahasan atau persoalan yang terjadi pada saat ini, pada saat sekarang, yang menjadi trending topik dan sesuatu yang hangat diperbincangkan oleh seluruh masyarakat. Yang lebih memprihatinkan, banyak sekali orang-orang yang terdoktrin dengan isu-isu tersebut. Mereka mempercayai nabi-nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzab, Mirza Ghulam Ahmad, Al-Mukhtar Abi Sa'id, dan masih nabi-nabi palsu yang lainnya. Dan banyak sekali pengikut-pengikutnya sampai saat ini. Selain daripada itu, begitupun juga dengan terorisme. Banyak sekali pengikut-pengikutnya. Sehingga orang lain, khususnya orang non-muslim, mengklaim bahwa Islam adalah agama kekerasan. Islam adalah agama terorisme. Islam adalah agama yang senang dengan pembunuhan.
Padahal ajaran Islam yang sebenarnya tidak seperti itu. Islam diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan penuh kedamaian dan penuh kebaikan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utus engkau Muhammad selain untuk memberikan rahmat kepada seluruh alam. Bukan hanya memberikan rahmat kepada orang-orang Islam, tapi juga kepada orang-orang non-Islam. Lalu bagaimana cara kita memberikan ajaran-ajaran yang baik kepada masyarakat yang belum mempercayai Islam sepenuhnya? Maka yang harus kita lakukan adalah dengan cara menggunakan atau memanfaatkan alat-alat modern seperti teknologi dan lain sebagainya, sehingga Islam dapat diterima dengan baik oleh setiap masyarakat yang ada di Indonesia ataupun di dunia. Itulah tadi isu-isu kontemporer yang sering kali terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dan saya akan memaparkan mini riset tentang isu kontemporer dengan menggunakan pendekatan antropologi dengan judul Hancurnya Moral oleh Kebudayaan. Berbicara tentang moral, tentu saja kita berbicara tentang budi pekerti, perilaku, sikap, dan akhlak. Tahukah Anda, banyak sekali moral manusia yang dihancurkan oleh kebudayaan karena kebudayaan yang ia tiru, dari dampak-dampak negatif kebudayaan tersebut. Namun sebelum kita membahas titik hancurnya moral oleh kebudayaan, kita harus tahu dulu apa itu moral dan apa itu kebudayaan. Dalam antropologi sendiri dapat diketahui bahwa antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kebudayaan dan masyarakat. Kebudayaan adalah produk penelitian, ciptaan, dan hasil kreasi masyarakat yang berkembang saat ini. Dikutip dari WordPress, Edward Burnett Taylor mengatakan bahwa kebudayaan adalah suatu hal yang kompleks yang di dalamnya terdapat pengetahuan, kepercayaan, keyakinan, agama, adat istiadat yang didapati oleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Lalu apa yang dimaksud dengan moral? Dalam bahasa Arab, moral disebut dengan akhlak. Dan orang yang tidak berakhlak disebut amoral. Moral itu sangat penting, karena moral itu merupakan alat untuk bersosialisasi. Jika tak ada moral, maka seseorang akan susah untuk bersosialisasi dengan masyarakat dengan baik. Lalu di mana titik hancurnya moral oleh kebudayaan? Nah, kita ketahui bahwa setiap kebudayaan ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Seperti halnya budaya barat mengajarkan bagaimana tentang kehidupan yang bebas, membudidayakan minuman-minuman keras, membudidayakan seks bebas, yang mana perlahan-lahan kebudayaan tersebut dapat memasuki hal-hal yang di luar batas dan dapat ditiru oleh orang-orang yang awalnya tidak tahu menjadi rasa ingin tahu dan dilakukan yang menjadikan dirinya rendah seperti binatang. Maka berhati-hatilah dalam memilih kebudayaan. Kita harus bangga kepada kebudayaan diri kita sendiri yang memiliki moral-moral, yang memiliki aturan yang mengatur dengan sebaik-baiknya. Karena kalau tidak, kita akan terus terombang-ambing dalam kebudayaan-kebudayaan yang memberikan dampak negatif ke dalam diri kita. Nah, itulah suatu moral yang dapat dihancurkan oleh kebudayaan. Maka kebudayaan yang saat ini kita gunakan, saat ini kita anut, pertahankanlah dengan sebaik-baiknya, selama itu memberikan dampak positif dalam kehidupan kita. Jika ada kebudayaan yang memberikan dampak negatif, maka kita harus mengambil tindakan untuk meninggalkannya dan tidak mengikuti kebudayaan-kebudayaan tersebut demi keselamatan jiwa kita. Tentu saja kalau seandainya kita berikut kepada
kebudayaan tersebut, kita akan rendah di mata manusia dan tentunya kita akan rendah di mata agama. Karena agama sangat melarang minum-minuman keras dan pergaulan seks bebas. Itu adalah salah satu kebudayaan barat yang memberikan negatif dan menghancurkan moral anak-anak bangsa dan peradaban manusia. Maka kita sebagai umat muslim yang sejati, kita harus bisa menjaga diri kita dengan mendekatkan diri pada Allah, dengan melakukan pendekatan-pendekatan antropologi yang harus kita bimbing sejak saat ini dan menjadi jaminan keselamatan kita di masa yang akan datang. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan tentang mini riset yang telah kami buat. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.